Gubernur yang sangat lambe tura. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang ini Kang Deddy sepertinya lagi mendapat serangan dari semua arah begitu sebenarnya ya. Tadi DPR, di di acara sebelah juga di ILC begitu lagi diserang-serangnya begitu Kang Deddy. Jadi saya berkesimpulan bahwa memang tidak boleh kita berbuat baik di negeri ini begitu ya. Tidak boleh kita memprioritaskan rakyat di negeri ini. Kalau itu terjadi, semua para elit-elit ini kok menyerang begitu. Semua pakar sekarang sok tahu, semua pakar harus begini, harus begitu. Sedangkan yang dia seharusnya punya tanggung jawab tidak ada pernah melakukan apapun begitu. Ini sepertinya Kang Deddy sekarang solo ya melawan mereka semua. Tapi yang menarik sebetulnya ini juga salah satu rapat gitu ya, rapat resmi begitu di para anggota-anggota dewan sana. Sekarang mengecam dan menganggap bahwa Kang Deddy ini adalah salah satu gubernur lambe tura begitu. Ini menarik sebetulnya kita reaksi ya, dan bagaimana sih tanggapan Kang Deddy mengenai sekarang dibilang sebagai gubernur lambe tura. Ini mari kita reaksi sebetulnya ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Nanti kita laporkan ke Kang Deddy ini. Pornas yang ke-8 yang akan dilangsungkan di NTB, saya sempat membaca satu informasi bahwa Jawa Barat kemungkinan besar tidak akan ikut karena persoalan dana. Sepengetahuan saya, Jawa Barat adalah juara umum. Lucu kan, juara umum sampai tidak bisa ikut berpartisipasi hanya karena persoalan dana. Nah, jelas Kormi ini adalah mitra pemerintah. Sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Karenanya kita gugah di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Mudah-mudahanlah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Deddy tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RDPU kita ini. Gubernur yang sangat lambe tura. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Karenanya kita gugah di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Itu ya, walaupun saya sebagai warga NTB sebetulnya ya seharusnya mereka itu bertanya kenapa Kang Deddy tidak mau mengutus begitu ya. Karena salah satu saya ingat ya mukanya Bapak tadi itu dapilnya NTB tuh. Saya ingat betul ya. Kenapa itu terjadi sebetulnya? Seharusnya ada konsolidasi atau apalah sejenis apalah namanya di situ, kenapa ini terjadi begitu. Karena bagaimanapun juga ini terjadi ada hal mungkin yang lebih penting yang harus dilakukan sekarang daripada itu begitu ya. Mal mangi gubernur model kieu ngeus mere rupa-rupa gelar ka aing gubernur konten. Bener teu? Bae jadi gubernur konten. Kembae lumayan boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga
boga TikTok sorangan teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jeung influencer, jeung bajer, jeung konsultan ku aing dipake ngabangun imah maici. Bener tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geuningan can Kang Dedi jalanna tunggu sakedeung deui engke jalan aralus di Jawa Barat. Tapi nu ti heula alus jalan provinsi heula. Nges jalan provinsi engke jalan kabupaten. Nges jalan kabupaten engke jalan des. Parduna heula, pardu kasambut sunat kalampah. Nu penting mah hirup mah ngeureuyeun nikreuh tong reureuh gunung satangtungan engke bakal aya hanapeun mumuncangan. Aduh aing teh atuh. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Nah, intinya biarkan media sosial seperti itu. Tapi saya ini Bapak Ibu sekalian hatinya baik. Saya hanya mengingatkan gubernur, saya hanya mengingatkan pemerintah untuk benar-benar fokus ngurut rakyat. Ya, seperti hari ini, tak mungkin Pak Gubernur datang ke Pekarsari. Yang datangnya siapa? Pak Bambang, saya. Karena apa? Setiap hari saya pantau media sosial. Oh, ternyata Pekarsari, Ciuya banjir. Saya telepon Ibu Sofi, saya telepon Kepala Dinas Sosial, saya telepon PSDA Jawa Barat. Untuk apa? Untuk datang meninjau. Karena apa? Seorang gubernur ngurusi Jawa Barat yang 5.300 desa, ya, 627 kecamatan tidak mungkin sendirian. Siapa temannya gubernur? Mang Ono temannya gubernur. Ya, Mang Bambang, Mang Asrom dengan Didiah, ya kan gitu. Itu saja. Orang yang menganggap dirinya baik, sebetulnya orang yang mengatakan dirinya baik itu memang perlu dipertanyakan kebaikannya benar apa tidak begitu. Tapi silakan ya warga Jawa Barat menilai mana yang memang baik dan mana yang tidak begitu. Tapi saya yakin sih sekarang netizen kita cerdas-cerdas. Mereka tahu kok mana yang memang baik, mana yang tidak begitu kan. Warga Jawa Barat sekarang lebih jauh lebih pintar ya, bisa menilai. Tapi yang menarik sebetulnya bagaimana sih pernyataan dari para netizen sekarang disebut gubernurnya sebagai Gubernur Lambe Turah begitu ya. Ini ada videonya. Gubernur Naib, Gubernur Lambe Turah. Nah, itu julukan baru buat Kang Deddy Mulyadi ya. Selalu ada aja orang yang berusaha ngasih label-label yang nggak enak ke Kang Deddy Mulyadi ini ya. Untungnya beliau itu tetap tenang, tetap bisa menjalankan tugasnya. Dia yang penting apa yang dijanjikan ke masyarakat bisa diwujudkannya. Dia tidak mau ambil pusing ya. Tapi mata yang memandang Kang Deddy ini makin banyak mata-mata negatif ya. Kadang kita yang mendukung Kang Deddy ini jadi panas ya. Jadi kita yang deg-degan atau gregetan gitu ya. Tapi kita jadi bisa membedakan sih mana yang garis putih, mana yang garis hitam ya. Karena masyarakat sekarang sih nggak bodoh ya. Terus kita juga menikmati konten Kang Deddy itu karena kita dapat manfaat dari situ. Kita bisa melihat sesuatu hal yang bagus, yang menghibur juga, yang baik gitu ya. Jadi kalau dijuluki Lambe Turah tuh kayaknya terbalik ya. Seharusnya yang ngomong Lambe Turah itu yang bisa kita bilang berlambe turah. Karena dia nyinyir ya. Lambe Turah itu kan artinya, lambe itu kan bahasa Jawa ya, itu agak kasar, mulut artinya. Terus turah itu berarti lebih atau sisa. Jadi mulutnya tuh berlebihan. Ngomongnya tuh berlebihan. Suka mengomongkan hal yang bukan urusannya seperti itu. Ya jadi ya kita netizen atau masyarakat itu ya bisa membedakan yang mana yang lambe turah, yang mana yang tidak ya. Ya mudah-mudahan Kang Deddy ini walaupun semakin banyak angin menerpanya, mudah-mudahan beliau seperti layangan, dia akan semakin tinggi. Karena apa? Karena kita ada masyarakat kecil yang mendukung beliau.
Makin hari makin banyak banget serangan ya guys ya untuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi guys ya. Kalau kemarin dari para anggota DPR ya dari fraksi PDIP, kali ini dari fraksi PKB guys ya, yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi adalah Gubernur Lambe Turah guys. Ini udah bener-bener guys ya. Menurut kalian gimana guys? Simak video ini sampai habis. Naik sekali gubernur ini kalau begitu. Gubernur yang Lambe Turah. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang Lambe Turah. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naif. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Ada julukan baru yang Bapak Aing nyaeta Gubernur Lambe Turah, cenah ceuk anggota DPR. Lambe Turah RT artina teh bicara yang berlebihan. Ya, Bapak Aing mah ya bicara oge jeung kanyataan jeung praktekna tah. Nyaah kanu miskin, asih kanu lemah. Daripada mararaneh loba bicara ge ukur teori. Eueuh buktina teu merhatikeun rakyat, ukur teori teu butuh teori. Pokona mah saha-saha anu nganyarikeun Bapak Aing berhadapan dengan pendukung Bapak Aing. Saha-saha anu ngahina Bapak Aing berhadapan dengan pendukung Bapak Aing. Maju terus pantang mundur buat Bapak KDM. Jogedin aja anu kitu mah jogedin. Gubernur konten palingan yang ngomong konten juga, cuman kagak viral. Daripada punya gubernur ngejogrok doang kayak patung penyu di Sukabumi, kan mending punya gubernur turun ke lapangan. Kalau dapat AdSense mah bonus, kan terbukti ngirit anggaran promosi sampai puluhan miliar. Ngapa sih pada julid amat? Kalau nggak mampu bilang bos. Lagian yang dilakukan Kang Deddy udah sesuai sama core value berakhlak pada bagian adaptif. Kalau sekarang zamannya YouTube, masa masih kekeh pakai baliho? Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya udah kagak working. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen sama share video ini. Seorang pejabat emang harus bisa adaptasi sama perkembangan zaman. Jangan dikit-dikit buang-buang anggaran. Cari cara terbaik, tetap efisiensi, tapi semua program tersampaikan ke masyarakat. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di cloning gitu loh Pak. Dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh. Siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah. Itu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sampurasun. I love you. Anggota Dewan dari fraksi PDIP walk out dari sidang. Jadi ingat kata Gus Dur, kalau DPR itu mirip taman kanak-kanak, dan ini dibuktikan oleh fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, pimpinan Mang Ono Surono. Dan kemarin si bapak-bapak yang hati-hati pakai kopiah itu Pak Memo mengatakan kalau merasa marwah DPRD itu direndahkan. Justru Anda sendiri Pak yang merendahkan martabat DPRD karena kerja Anda tidak jelas. Sudah jelas ada orang baik berusaha memperbaiki Jawa Barat, malah Anda kritik terus, Anda ganggu terus. Deddy Mulyadi Anda martabat atau marwah DPRD itu sendiri. Jangan nyalahin orang, jangan cuma walkout lah, mundur aja sekalian Pak. Kami lebih mendukung bapak-bapak ini buat mundur aja, jangan walkout. Tidak merasa terwakili kok kami ini ya.
jangan marah. Karena kami ini rakyat, Pak. Kami yang Anda wakili dan derajat yang mewakili dan kami yang mewakilkan lebih tinggi. Kami, kekuasaan tertinggi Anda di tangan rakyat. Bapak cuma mewakili kami, sementara kami tidak merasa terwakili. Lebih baik mundur, jangan cuma walk out, Pak. Lebih mendukung saya, rugi. Duit kami, duit negara digunakan untuk menggaji bapak-bapak ini. Rugi. Walk out, mundur sekalian. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Apapun sekarang kan dia dilabelin apapun begitu ya, tapi intinya rakyat bisa menilai ya. Mana sekarang gubernur yang bekerja, mana anggota dewan yang cari perhatian, cari popularitas, cari apalah namanya di situ teman-teman ya. Saya rasa dan saya yakin bahwa masyarakat bisa menilai. Karena bagaimanapun juga bukan hanya di Jawa Barat sekarang Kang Deddy begitu dilulukan begitu ya, bahkan di seluruh Indonesia. Artinya bahwa ketika sekarang ada seseorang yang melakukan suatu kebaikan, yang bagaimana beliau itu menjalankan semua kebijakan, semua janji kampanyenya dia melunasi sekarang. Kalau ada elit yang berbicara, kalau ada orang yang nyinyir, kalau ada ya bisa dibilang influencer atau apalah namanya di sana, buzzer dan sebagainya, bisa kita nilai bahwa di mana sekarang Kang Deddy berada, di posisi yang baik apa di posisi yang tidak baik ya. Tapi intinya dengan kinerja yang dilakukan sekarang yang langsung turun ke bawah bisa menjawab semua pertanyaan itu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.